Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang mulia, serta sahabat dan tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Ustadz Aep. Selamat datang kepada para sahabat-sahabat semua peserta kajian. Kajian kali ini membahas kajian yang lalu yaitu muhasabah akhir tahun dalam Islam dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Non Teh Desi, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Taib dan juga para peserta. Hari ini kita akan membahas kajian yang kemarin sempat kena gangguan teknis gitu ya Pak Ustadz. Dan dikarenakan memang biasanya ini kan kajian tertutup Pak Ustadz, jadi memang banyak juga yang hari ini tuh banyak yang pergi liburan. Dan saya juga hari ini sebenarnya kurang sehat, tapi alhamdulillah masih bisa tetap mengikuti kajian ini. Baik, saya bacakan sedikit. Introspeksi diri adalah cara terbaik buat mengukur dan mengetahui diri sejauh mana perbuatan baik dan buruk kita di tahun lalu buat menjadi cermin perbaikan masa depan. Islam mengajarkan bahwa muhasabah adalah alternatif terbaik untuk menyongsong tahun baru dan mengakhiri tahun. Karena itu, mari kita simak bersama penjelasan tentang muhasabah akhir tahun dalam Islam guna menjadi pelajaran agar lebih baik ke depannya bersama Ustadz Taib. Saya persilakan kepada Ustadz Taib, waktunya 45 menit. Mangga Ustadz. Baik, nuhun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, jamaah semuanya, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di hari ini tanggal 28 di penghujung tahun 2022 kita bisa bersama kembali dan permohonan maaf tentunya pekan kemarin karena di luar kendali kita ya. Tetapi ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah bahwa di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melalui majelis spiritual ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga di dalam keberkahan. Siapapun saudara kita, tadi Teteh menyampaikan mungkin kondisi lagi kurang fit, kita doakan mudah-mudahan siapapun yang sakit, Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai kebaikan kepada dirinya, dihapus segala dosanya, dan juga menjadi kiparat apabila ada kesalahan, dan tentunya menjadi nilai ibadah dengan apapun kondisi kita. Jemaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas kemarin terputusnya saya juga kurang tahu sampai pembahasan mana. Mungkin kita dari awal lagi, ya, walaupun mungkin meneruskan, tetapi sekali lagi kemarin terputusnya kita kurang mengetahui, jadi kita awal dari pertama lagi. Maka pekan kemarin saya menyampaikan pantun, walaupun nanti mungkin yang ahli pantun Pak Berta menyimpulkan di akhir. Ya, saya bacakan pantun lagi sebagai pembuka. Walaupun pantun ini pekan kemarin telah kita bacakan. Ya, baik. Terkait dengan muhasabah di akhir tahun. Ya.
ada serangga di ujung daun, terlihat dari balik gunung yang indah. Kita berada di penghujung tahun, mari perbanyak merenung dan muhasabah. Gunung yang indah menebar pesona, pesona Indonesia sampai mancanegara. Merenung dan muhasabah menjadikan kita semakin takwa dan semoga masuk surga. Jadi kita berada di penghujung tahun, apapun kondisinya, kita syukuri dan kemudian tentunya ingin menjadi kebaikan untuk kita semua. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bantu dengan tampilan, mungkin ada sedikit tampilan yang bisa kita lihat. Ya, alhamdulillah. Muhasabah akhir tahun di dalam Islam. Ya, kita sekarang menurut perhitungan tahun Masehi berada di penghujung tanggal 28, tanggal nanti 20, besok 29, 30 dan 31. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu semuanya, bahwa pada umumnya ragam aktivitas yang kita lalui sekarang berada di penghujung tahun, mungkin nanti tentunya ada penanggalan baru di bulan baru dan di tahun yang baru. Beragam aktivitas telah kita lalui. Maka dari sekian aktivitas yang kita lalui itu, waktu yang berlalu, mungkin di antara kita ada yang mengatakan, saya telah berusia sekian tahun. Mungkin ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang 70 tahun, 80 tahun, melebihi usia baginda Rasul Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi wafat ataupun meninggal di usia 63 tahun. Dari sekian ragam aktivitas yang kita lalui itu, mungkin di antara kita sadar betul, baik itu kita lalui aktivitas untuk pribadi, ataupun juga yang sudah berkeluarga, ataupun aktivitas sosial yang lainnya, dan dengan segala profesi apapun yang dilalui setiap kita, dari setiap aktivitas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana terkait dengan ragam aktivitas yang kita lalui itu, untuk senantiasa bagaimana kita mengecek, bahasa lainnya adalah bermuhasabah ataupun introspeksi, karena dengan muhasabah itu kita menata diri lebih baik. Ya, di dalam Al-Quran surat yang ke-59, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyeru dan menyampaikan kepada kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa kita, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'mal. Maka muhasabah, introspeksi diri adalah cara terbaik untuk kita buat mengukur dan mengetahui kondisi diri, sejauh mana perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mungkin kalau berbicara tentang tahun di tahun yang lalu, di waktu yang telah lalu, dan tentunya buat cerminan, buat gambaran, supaya ada perbaikan di masa depan, ataupun di tahun baru yang tentunya lebih baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui surat Al-Hasyr ayat 18 ini, memanggil kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang merasa beriman, yang telah mengaku beriman. Ya.
Jadi diawali dengan panggilan ya. Para ulama ada yang menghitung kalimat ataupun harfu nida, panggilan dengan menggunakan ya ini disebutkan sampai 360 kali di dalam Al-Quran. Ya. Harfu nida, panggilan ini, ya, itu digunakan untuk memanggil. Dan seluruh jarak yang ada, baik itu yang dekat, ataupun yang pertengahan, ataupun yang jauh. Nidaul qarib yang dekat, nidaul mutawassit yang pertengahan, ataupun nidaul ba'id yang jauh, semuanya terpanggil. Dan ya di sini mencakup seluruh fungsi panggilan. Baik itu yang dekat tadi, ataupun yang pertengahan, ataupun yang jauh. Nah, kita tentunya sebagai orang yang beriman dipanggil dengan seruan ini, wahai orang-orang yang beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa wahai para pemilik iman yang mungkin ketika disambungkan yang tadi kualitas imannya berbeda-beda. Mungkin ada yang kuat, juga ada yang pertengahan, ataupun ada yang bahkan merasa jauh. Yang kuat dia dekat dengan Allah, digambarkan dengan ketika melaksanakan perintah Allah yang wajib ataupun yang fardu, baik itu sholat ataupun puasa. Dia bersegera, bahkan bukan saja yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Ketika sholat, bukan saja sholat yang wajib, yang sunat pun dilakukan. Gambarannya mungkin bangun lebih awal ketika sebelum sholat subuh untuk melaksanakan sholat yang sunnah. Ataupun yang melaksanakan kewajibannya secara biasa. Ya, ketika sholat mungkin hanya menunggu yang fardu, ataupun ketika puasa hanya menunggu yang wajib Ramadan. Ataupun ada juga di antara kita yang merasa jauh dari keimanan ini kepada Allah. Ada yang melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan. Sholat mungkin ada kalanya dilakukan dengan terlambat. Tetapi dengan rahman dan rahimnya Allah, ya, Allah memanggil dengan seruan ini, menjadikan tadi bagaimana perbedaan ataupun kualitas di dalam keimanan, baik itu yang kuat ataupun yang biasa ataupun yang jauh, Allah samakan semuanya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ini sepanjang kita ada keimanan di dalam diri kita, maka terpanggil semuanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bertakwalah, kata Allah kepada Allah, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa kita memperhatikan atas apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Disinilah bagaimana kita pentingnya merenung dan muhasabah, mengecek wal tanzur nafsum, dan mengecek bagaimana setiap kita di dalam beraktivitas untuk kita menyongsong masa depan. Ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad itu para ulama menyebutkan adalah liyaumil qiyamah, untuk hari akhir. Nah, maka bagaimana kita tentunya sebagai orang yang beriman, ya, nafsun di sini setiap jiwa kita untuk mengecek, untuk bermuhasabah. Maka para ulama menyebutkan ayat ini terkait dengan nafsun setiap jiwa kita untuk melihat, mengecek, bermuhasabah. Ada pesan dan kesan bahwa ketika kita ingin di dalam muhasabah ini baik, ya, tentunya sesuai dengan ketentuan, maka nafsun di sini lepaskan seluruh kecenderungan kita terhadap dunia dan tanyakan kepada qalbu, kepada diri kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita selama ini? Nah, maka bagaimana bermuhasabah kita kepada diri, tentunya di dalam merenung ini untuk kehidupan kita ke depannya yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini ma qaddamat lighad, untuk hari esok. Dan tidak secara langsung Allah menyebutkan dengan kalimat ma qaddamat liyaumil qiyamah. Dan ini menandakan pesan kepada kita
bahwa datangnya hari kiamat itu kita menyadari bahwa dengan adanya muhasabah ini seolah-olah besok akan terjadi hari kiamat. Supaya kita sadar. Ya. Ghadan itu kan besok. Nah, ketika kita mendengar besok biasanya kan itu waktu yang begitu dekat. Maka di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat waktunya kepada manusia, iqtaraba lin-nas hisabuhum, perhitungan amal mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang yang beriman di dalam ayat ini menggunakan nafsu ma qaddamat ligat. Bagaimana setiap kita untuk senantiasa introspeksi, muhasabah untuk masa depan yang lebih baik. Tentunya di sini adalah untuk kehidupan akhirat. Karena kita bukan saja hidup di dunia, tetapi nanti sampai akhirat. Begitulah bagaimana kita senantiasa diseru dan diingatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita beramal soleh, tentunya bekal kehidupan untuk kehidupan yang kekal. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan bagianmu dari kenikmatan dunia. Nah, bahwa tujuan kita, orientasi kita adalah akhirat, tetapi jangan sampai melupakan dunia. Dunia kita jadikan sebagai wasilah untuk akhirat. Kita beramal soleh sebanyak-banyaknya di dunia, tentunya nanti untuk dipanen di akhirat. Maka ingat, akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Tetapi ingat, akhirat menggerakkan ataupun mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita ditata sebaik mungkin menjadi kepentingan untuk ibadah, untuk akhirat. Nah, jadi orientasi tujuan kita adalah akhirat. Bagaimana tadi kita menghitung diri, bermuhasabah, juga untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ketika berbicara dunia berarti ketika ini adalah akhir tahun, nanti tahun depan yang lebih baik. Begitulah bagaimana kita menjadikan dunia ini menjadi wasilah, tentunya ditata menjadi untuk kepentingan ibadah, kepentingan akhir yang lebih baik. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka muhasabah, introspeksi diri itu mengukur kualitas diri kita. Ya, Abdul Aziz bin Abi Rawad menyampaikan bahwa setidaknya bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu di dalam kehidupan ini, di dalam muhasabah, tentunya untuk mengukur bagaimana kualitas diri kita, setidaknya menjadi 3 hal. Ya. Kita dikatakan orang yang beruntung, ataupun orang yang merugi, ataupun na'udzubillah orang yang celaka. Ya. Bagaimana menjadi orang yang beruntung itu, menjadi pribadi yang beruntung, bahwa kondisi saat ini, ketika berbicara mungkin hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Dan orang yang merugi tentunya orang yang hari ini sama dengan hari kemarin di dalam kebaikan. Ya. Dan kondisi yang ketiga, orang yang dikatakan celaka adalah yang hari ini tentunya lebih jelek, lebih buruk kondisi amal soleh kebaikannya dibandingkan dengan hari kemarin. Maka dengan adanya mengukur diri, ya, muhasabah, menghitung, introspeksi kepada diri kita ini, bagaimana supaya kita terus selamanya menjadi orang yang beruntung tentunya. Karena kondisi hari ini sama saja dengan yang kemarin juga termasuk orang yang merugi. Tentunya kita semua tidak mau kan menjadi orang yang merugi, apalagi orang yang celaka. Maka ketika kita senantiasa menghitung, bermuhasabah, bagaimana di dalam kehidupan kita ini, maka tentunya harapan kita dan tentunya menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung.
kondisi saat ini kita inginkan menjadi kondisi yang lebih baik di dalam berbagai halnya, baik kondisi dunia terlebih kondisi untuk akhirat. Ya, jadi dengan muhasabah ini, bagaimana mengukur kualitas diri kita menjadi senantiasa beruntung, dan kita tentunya tidak mau menjadi orang-orang yang merugi, bahkan na'udzubillah orang yang celaka. Maka dengan muhasabah itu kita akan bisa nanti menghitung kualitas diri kita, dan tentunya dengan kondisi 3 ini kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung hari ini, ataupun mungkin nanti ketika berbicara masa depan, tentunya ingin lebih baik daripada sekarang dan hari-hari yang telah berlalu. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab menyampaikan bahwa terkait dengan muhasabah, kita tentunya nanti menyadari ya dari berbagai keterangan di akhirat itu nanti disebutkan juga adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Maka Umar bin Khattab menyampaikan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu li ardil akbar. Hendaklah kalian, kata Umar bin Khattab, menghisab diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Di akhirat itu nanti akan dihisab, maka orang-orang yang senantiasa menghisab, menghitung dirinya di dunia, dia akan terbantu bagaimana nanti di akhirat dihisab. Ya, hendaklah kalian menghisab diri sebelum kalian dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Begitupun wazinuha qabla an tuzan, dan bersiap-siaplah kalian ya untuk dihitung juga. Wazinu qabla an tuzan, ya, dihitung, ya, ditimbang sebelum nanti kan ada ya, yaumul mizan. Wa ta'habu li ardil akbar, dan bersiap-siap untuk hari besar ditampakkannya amal. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti ketika hari semua ditampakkan, tidak ada yang tersembunyi. Ya, maka bagaimana Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menghitung, bermuhasabah sebelum nanti kita dihitung. Ya, di akhirat itu, di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa kita tidak akan beranjak la tazulu qadamu 'abdin, ya, sampai kita ditanya beberapa hal. Setidaknya di dalam hadis itu disebutkan 4 hal. Umur kita digunakan untuk apa? Masa muda kita, begitupun dengan harta kita, dengan pengetahuan ataupun ilmu kita. Semuanya akan ditanya. Ya, dalam artian dihisab dulu. Nah, maka melalui ini Umar bin Khattab sekali lagi mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana perjalanan hidup kita sebelum nanti di akhirat itu kita menghitung bagaimana kehidupan kita ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah semuanya, maka momentum akhir tahun ini kita berada di penghujung tahun. Bagaimana kita menjadikan ini semua sebagai kebaikan. Ya, maka muhasabah itu memang sebenarnya tidak hanya dilakukan di akhir tahun ataupun mungkin di akhir bulan, namun perlu kita lakukan di setiap hari, bahkan setiap saat. Tetapi setidaknya momentum akhir tahun ini dijadikan kita merenung, bermuhasabah. Sudah berapa akhir tahun yang kita lalui? Ya, sudah berapa akhir tahun yang kita lalui? Bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Tentunya dengan adanya muhasabah. Ada amalan yang kita lakukan, mungkin yang baiknya kita syukuri, dan mungkin ada yang kurang baiknya, ataupun bahkan ada yang di dalam aktivitas itu ada yang bermaksiat, ya kita hapus ataupun kita ganti dengan banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta merenung sejenak, ya, untuk tadi nafsun itu menanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana perjalanan kehidupan kita. Maka Sayyid Bilal menyebutkan, fatafakir fi ma sana'ta, ya, berpikirlah, merenunglah atas apa yang kamu kerjakan. Fa in wajadta ta'atan fashkurillah. Maka apabila kita menemukan
ketaatan pada waktu-waktu yang telah lalu, maka usykurullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini semua atas bimbingan Allah. Dan tentunya wa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsak. Apabila engkau menemukan maksiat di dalamnya, dalam melalui kehidupan itu, maka celalah dirimu, dalam artian menanya kepada diri, dan tadi dihapus dengan apa? Dengan kebaikan, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana momentum akhir tahun ini kita jadikan sekali lagi untuk menghitung bagaimana amalan kehidupan kita yang telah lalu, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung tentunya, dan tidak mau menjadi orang yang merugi, bahkan menjadi orang yang celaka. Nah, jamaah sekalian, bagaimana manfaat muhasabah memperbaiki diri ini, setidaknya dapat meringankan hisab kita nanti di akhir. Ya, mempersiapkan diri menghadapi di akhir. Tadi dalam surat Al-Haqqah disebutkan nanti di akhirat itu yauma idzin tu'raduna la tahfam khafiyah. Bahkan orang yang senantiasa menghisab dirinya, menghitung dirinya, dia akan ketahuan, dia akan sadar diri. Dan ini menjadi sebab kita meringankan nanti hisab di akhirat. Kemudian juga kita insya Allah mudah-mudahan terus berada di dalam petunjuk yang baik. Ya. Orang yang senantiasa muhasabah akan selalu berhati-hati di dalam bertindak. Ketika berbuat dosa, dia berusaha untuk istighfar. Ya. Dan ketika berbuat kebaikan, dia berusaha untuk senantiasa mempertahankan kebaikan itu. Dalam bahasa agama kita adalah istiqomah. Dan ini adalah amalan yang baik, istiqomah. Ya. Maka orang yang senantiasa muhasabah, memperbaiki diri, dia akan Allah bimbing untuk senantiasa berhati-hati di dalam kehidupan ini. Dan kemudian tentunya manfaat dari muhasabah juga akan mengobati penyakit kolbu, mengobati penyakit hati. Ya, ketika kita mungkin di dalam diri ada kalanya merasa iri, hasad kepada orang lain. Dan ini akan terjaga dengan senantiasa muhasabah. Bahkan tidak ada yang perlu kita sombongkan. Juga mengobati penyakit hati supaya kita terhindar dari sifat sombong. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dengan muhasabah ini. Dan tentunya manfaat muhasabah yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik. Karena waktu itu adalah kehidupan. Menyadari bahwa waktu adalah sangat penting. Waktu adalah kehidupan kita. Maka terkait muhasabah, berbicara tentang waktu, kalau setiap hari, berbicara juga setiap bulan, dan kita sekarang berada di akhir tahun. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa introspeksi, muhasabah, memperbaiki diri, dia sadar betul bagaimana terkait dengan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Entah itu wal asri demi masa, wal fajri demi fajar, ataupun waktu-waktu yang lain, wasyamsi, dan dengan matahari. Karena dengan matahari itu adalah bagaimana adanya pergantian waktu. Ya, maka orang-orang yang senantiasa muhasabah, dan manfaat dari muhasabah ini adalah bagaimana kita menyadari betul terkait dengan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Dan pada akhirnya, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita banyak berdoa dan beristighfar. Karena tadi, apabila waktu yang telah kita lalui itu diisi dengan yang tidak baik, maka kita banyak beristighfar kepada Allah. Salah satu kalimat yang kita panjatkan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kita menyadari betul bahwa ketika ada aktivitas kehidupan kita yang telah lalu diisi dengan kelalaian kepada Allah, maka perbanyaklah kita mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah ungkapannya Zannun, ungkapannya Nabi Yunus, ya. Dan ayat selanjutnya terkait dengan ungkapan Yunus ini adalah bagaimana Yunus fastajabna lahu, Allah ijabah doanya, ya. Wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah selamatkan Yunus
dari berbagai kegelisahannya. Wa najainahu minal ghammi. Allah juga selamatkan dari musibah, dari malapetaka. Maka bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta ampun, beristighfar, terlebih mungkin atas aktivitas-aktivitas tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya yang dirasa ada ketidakbaikan. Maka kalimat ini senantiasa kita lantunkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kita pun berdoa, ya, mudah-mudahan kita tidak tahu, ya, apakah akhir penghujung tahun ini berbarengan juga dengan akhir kehidupan kita ataupun usia kita. Maka setidaknya dengan berdoa dan beristighfar, kita menginginkan kehidupan akhir diisi dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya kita bisa juga berdoa dengan doa yang disampaikan oleh At-Tabrani. Allahumma ij'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ij'al khairu umri akhirahu, umurku sebaik-baik umur yang terakhir. Khairu umri akhirahu, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhir. Wa khairu amali khatimahu, dan amalku adalah amal sebaik-baik yang menutupnya. Wa khairu ayyami khatimahu wa khairu ayyami yaumal qaqafi, dan juga sebaik-baik hariku ayyam yaum, ya, adalah hari saat aku menghadap. Jadi setidaknya doa ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menginginkan akhir kehidupan yang baik. Ya, kita berada di penghujung tahun juga menginginkan penghujung tahun yang baik, sehingga nanti menuju tahun waktu yang baru tentunya kita berdoa kepada Allah ingin diisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga termasuk yang berada senantiasa di dalam kebaikan. Ya, Allahumma ja'al khair umri akhirahu wa khairu amali khatimahu wa khairu ayyami yaumal waqafi. Ya, demikian doa dan istighfar kita senantiasa panjatkan dengan harapan bagaimana kita menghitung, ya, di dalam kehidupan ini yang kemarin kita isi dengan kebaikan. Adapun apabila ada yang jeleknya, kita hapus tadi dengan kebaikan, dengan banyak istighfar. Dan doa ini adalah harapan kita. Kita menginginkan akhir yang baik. Dan begitu pun menyongsong masa depan yang lebih baik. Demikian mungkin teteh-teteh, ibu-ibu yang disampaikan. Mungkin selanjutnya bisa kita diskusikan apa yang bisa kita diskusikan bersama. Terakhir, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang mengisi kehidupan ini dengan yang baik, dan ketika kita menyadari ada yang kurang baiknya, mari kita perbanyak meminta ampun kepada Allah, karena dengan meminta ampun dengan istighfar, insya Allah Allah akan menghapus kesalahan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang menyongsong masa depan yang lebih baik, baik itu kehidupan dunia terlebih nanti kehidupan di akhir. Demikian dan sekian sementara yang disampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watunun pisan Ustaz Taib. Insyaallah semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Izinkan saya memberikan kesimpulan sedikit, Ustaz. Tadi saya sempat ngambil beberapa screenshot. Orang yang beriman adalah orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwa kepada Allah. Muhasabah untuk mengukur kualitas diri, yaitu beruntung hari ini lebih baik dari kemarin, merugi hari ini sama dengan kemarin, celaka hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, itu nanti saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, gimana mengukurnya nih? Sebaiknya kita menghisap diri kita sendiri sebelum nanti dihisap di akhirat. Orang yang selalu bermuhasabah akan selalu berhati-hati dalam kebaikan. Dan Allah akan selalu membimbing dalam kehidupan dan sebagai obat kalbu. Muhasabah sebaiknya dilakukan secara rutin setiap hari dan bukan hanya di akhir tahun. Kira-kira seperti itu ya Pak Ustadz tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Pak Ustadz hari ini tidak ada pantun. Alhamdulillah Pak Ustadz tadi sudah berpantun ya. Ada lagi pantunnya Pak Ustadz karena Berta hari ini berhalangan.
Iya. Ada lagi Pak Ustadz pantunnya atau mungkin ada orang lain yang mau berpantun Iya. sambil mengisi waktu? Silakan, mungkin ada yang mau nyebut pantun ya, silakan. Iya. Gak ada kayaknya ya. Baik. Kalau begitu kita langsung aja ya kepada sesi tanya jawab. Pak Ustadz kalau memang mau minum-minum dulu silakan Pak Ustadz. Ya, siap ya, boleh. Ini bagaimana katanya sebentar ini kenapa ya Ibu saya kayaknya katanya Pak Ustadz nggak bisa kembali nih ke abis lihat Zoom nggak bisa ke Zoom jadi mungkin coba-coba telepon dari tadi ya. Jadi saya kasih tahu. Oke. Katanya di Indonesia udaranya lagi nggak bagus ya yang saya dengar katanya hujan, badai seperti itu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau begitu, Montpellier, alhamdulillah cuacanya cukup bagus. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, karena saya dengar-dengar juga COVID sedang naik katanya Pak Ustadz ya. Bahkan di negara mana kemarin ya saya lupa. Katanya kalau mau masuk lagi ke negara itu harus lagi tes PCR. Padahal sebenarnya udah banyak yang dihapus ya tes PCR kan seperti itu. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pertanyaan, silakan kalau mau yang bertanya, maaf saya nggak bisa nulis di kolom chat, soalnya cuman tangan kirinya lagi lagi nggak terlalu berfungsi, tangan kanan nggak berfungsi. Jadi saya langsung aja yang bertanya kepada Pak Ustadz nih sebelum pertanyaan yang lainnya. Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah tadi kan Pak Ustadz bilang ada mengukur ya beruntung, merugi dan celaka gitu ya Pak Ustadz. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Ustadz, saya sih nggak bisa bohong gitu Pak Ustadz. Misalkan hari ini saya tenang gitu Pak Ustadz gitu. Misalnya ya kemarin saya tenang, tapi hari ini saya emosi gitu Pak Ustadz gitu. Terus misalkan apa ya celakanya tuh misalnya hari ini terus saya ngomel-ngomel gitu Pak Ustadz misalnya sampai istilahnya sampai gimana gitu lah. Itu kan berarti saya termasuk orang yang merugi gitu kan Pak Ustadz. Tapi namanya kehidupan Pak Ustadz kita kan naik turun gitu Pak Ustadz. Nggak, kayaknya saya nggak tahu ya mungkin Pak Ustadz kehidupannya stabil kali gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu banyak orang-orang sebenarnya kehidupannya ya naik turun ya naik turun ya naik turun gitu kan Pak Ustadz. Nah, cara mengukurnya itu bagaimana Pak Ustadz? Mengukur bahwa kita termasuk orang yang merugi, kita termasuk orang yang celaka, atau termasuk kita orang yang beruntung? Titik-titik ukurnya itu seperti apa itu Pak Ustadz? Nuhun Pak Ustadz, mangga. Ya, baik, terima kasih Teh. Baik, tadi yang disampaikan bahwa beruntung, kemudian merugi dan celaka. Ya, jadi bagaimana kita mengukur kondisi diri, ya, memang betul kehidupan kita, ya, di dalam dunia ini, kehidupan ini, ya, keimanan saja kan naik turun gitu kan, ya, itu dipengaruhi dengan ada kalanya dengan amalan baik kita gitu kan, ataupun ada kalanya dipengaruhi dengan amalan yang tidak baik ataupun kemaksiatan. Itu keimanan seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengukur, ya tadi itu sebagai gambaran yang disampaikan oleh tadi 3 hal itu. Nah, bisa mengukur bagaimana gambaran di dalam ketaatan kita. Ya, mungkin kalau kemaksiatan, ya itu mengukurnya adalah dengan meninggalkannya. Nah, tapi kalau ketaatan bisa dengan ketaatan kita, ya, dengan apa namanya, baik dengan kuantitasnya ataupun dengan kalau kualitas kan ada kalanya berbanding dengan kualitas, tapi ada kalanya tidak. Tetapi menarik di dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu kan, setiap kita akan diuji, ya, dan nanti akan diberikan pahala sesuai dengan amalan yang berkualitas. Nah, berkualitas di sini adalah yang sifatnya mungkin dilakukan dengan istiqomah dan juga dilakukan dengan ini mengharap ridho Allah gitu kan, dengan ikhlas. Nah, maka saya kira untuk mengukur karena yang saya rasakan betul tadi ya, jadi memang kehidupan ini kan tidak selamanya kalau rajin di dalam beribadah, tidak, memang begitulah ya, dinamis memang. Tetapi setidaknya dengan adanya 3 gambaran tadi gitu kan, kita tentunya tidak
mau menjadi orang-orang yang sedekah, ya salah satunya mungkin kita bisa mengukur di dalam ketaatan. Dalam artian kita di dalam beraktivitas, ya contohnya mungkin gambaran realnya, ya, para santri kan di sini juga di dalam belajar kan ada targetan-targetan. Begitupun saya kira di dalam kehidupan kita secara umum juga sama gitu kan. Nah, di dalam targetan itu supaya tercapai gitu kan, ada dievaluasi ya dalam, kalau di dalam tulisan ya kita menyebutnya buku mutaba'ah ataupun mungkin nanti muhasabah gitu kan. Ya, secara realnya maksud saya adalah bagaimana kita bisa mengukur, walaupun nanti yang menentukan pahalanya adalah Allah. Ya, contohnya di dalam ketaatan kita sholat, gitu kan. Nah, kita bisa menghitung ataupun mengukur ataupun melihatlah, mengecek. Ya, kalau kemarin, ya insya Allah di sini kan sholatnya rajin semuanya. Ya, mungkin kalau ada yang tidak sholat, yang bolong-bolong, mungkin ketika kemarin sholatnya yang wajib 4 waktu, ya mungkin hari ini harus dilaksanakan 5 waktu. Ketika kemarin sudah dilaksanakan 5 waktu, hari ini dan selanjutnya dipertahankan. Di sanalah, karena memang kalau secara kuantitas sholat fardu kan tidak bertambah, ya cuma 17 rakaat ataupun cuma 5 waktu. Ya, lebih baiknya adalah tadi dengan mempertahankan, ya bahasa di dalam agama kita adalah istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah itu kan amalan yang terbaik. Ya, digandengkan dengan keimanan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana juga menambah secara kuantitas ibaratnya. Ketika kemarin melaksanakan sholat yang wajib, ya, maka bagaimana hari ini dan selanjutnya itu ditambah berupaya dengan yang sunnahnya. Begitu kan dengan amalan-amalan yang lain. Ya, saya kira secara ininya mungkin terkait dengan mengukur itu, ya mengukur bagaimana amalan kita, ya bermuhasabah tadi supaya menjadi orang yang beruntung dan tentunya tidak orang merugi apalagi celaka. Ya bisa dengan bagaimana kita melihat amalan-amalan kebaikan kita. Begitupun di dalam berinfak ataupun sedekah gitu kan. Ya syukur kalau secara nominal kan bisa ditaikan kalau secara nominal sedekah ibaratnya. Kemarin 1.000, mungkin hari ini 1.100 ibaratnya, besok 1.200 dan selanjutnya makin besar. Tapi setidaknya ya tadi ketika di dalam kondisi yang stabil, ya kita mengenal tadi kan itu istiqomah gitu kan. Nah, dengan istiqomah itu, ya itu adalah amalan terbaik. Ya, jadi kita bisa mengukur bagaimana amalan-amalan baik kita, ya di dalam kehidupan ini. Entah itu ya kalau amalan yang baik kan baik itu yang langsung kepada Allah, ya dengan adanya aktivitas amalan ibadah kita yang wajib itu, yang menjalankan dari keimanan adalah rukun Islam, ya kan di sana sholat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji dan berzakat gitu kan. Nah, itu adalah bagaimana pondasi di dalam amalan kita. Nah, saya kira itu keseharian kita bisa dilihat. Begitupun dengan mungkin di dalam keluarga, ya mengabdi ataupun berbakti, kalau istri kepada suami ataupun suami kepada istri, ataupun mungkin kalau posisi kita menjadi anak kepada orang tua, dan kalau posisi kita menjadi orang tua, bagaimana kita menyayangi anak-anak. Nah, jadi bagaimana bisa mengukur itu? Ya, memang ada kalanya yang kalau secara secara perhitungan kuantitas, ya memang ketika memberi saja mungkin kepada kalau suami memberi kepada istri ataupun kepada anak itu kan kebaikan,
yang berupa harta ibaratnya. Kalau hari ini memberikan 1.000, mungkin besok tambah lagi 1.100 tadi atau 1.200, itu bertambah memang. Tetapi setidaknya tadi, ya, jadi kebaikan di dalam beramal itu ada yang tadi dipertahankan, yaitu istiqomahnya itu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan bagaimana kita mengukur. Jadi idealnya memang kita semua punya makanya para santri dilatih itu kan ketika liburan juga mereka membawa yang namanya lembaran mutabaah. Ya. Jadi apakah di rumah itu membantu orang tua, ya, silaturahim, atau mungkin amalan-amalan aktivitas baik selama di pesantren itu dilakukan juga di rumah, ya, sholatnya bagaimana gitu kan, baca Al-Qur'annya bagaimana. Mungkin ini bisa dengan catatan memang biasanya membuat kita sadar dan ingat gitu kan. Ataupun mungkin sekarang bukan sudah digitalisasi. Mungkin ada juga aplikasi di HP itu kan, bagaimana kita mengecek ini, apakah hari ini sudah berbuat kebaikan, ataupun langsung kalau kewajiban, walaupun ya ada itunya kan, ada pengingatnya biasanya kan, sudah ada waktunya gitu kan. Nah, terkait itu saya kira bisa untuk mengukurnya kita secara tertulis gitu kan. Secara tertulis, kalau rajin memang harusnya tertulis gitu kan. Ya, bulan ini bagaimana, itu biasanya teringatkan juga gitu kan. Ya, teringatkan itu kan, apakah hari ini sudah baca Quran, ya. Dan ini kan teteh-teteh, ibu-ibu majelis pengajian Perancis ini kan setiap pekan baca Al-Quran. Nah, itu berarti yang kalau pekan kemarin semuanya ibaratnya baca sampai 5 lembar kan. Pekan ini bertambah dari 5 lembar lebih baik. Setidaknya dipertahankan 5 lembar itu gitu kan. Dan di sanalah ketika bisa mempertahankan itu ada keistiqomahan di dalamnya. Itulah kebaikan gitu kan, istiqomah itu gitu. Mungkin itu yang bisa ditanggapi terkait dengan tadi beruntung, kemudian merugi dan celaka. Dan setidaknya ketika tadi kita merasa amalan yang ke belakang ada bolong-bolong kebaikannya, ataupun bahkan ada kejelekan yang dilakukan, tadi ya kita perbanyak minta ampun kepada Allah gitu kan, dengan istighfar. Ya, karena dengan istighfar itu selain mengangkat derajat kita, juga dihapuskan kesalahan, dimudahkan juga urusan rezeki kita itu. Harapannya ada seperti itu. Demikian, mangga teman. Baik Ustadz, saya jadi teringat Ustadz, tadi Ustadz menyatakan sebaiknya ada buku ya, gitu kan. Dan hitung-hitung sebenarnya tadi ada perkataan bahwa sebaiknya kita menghisap diri kita sendiri sebelum nanti kita dihisap di akhirat gitu ya Pak Ustadz. Dan buku itu sebenarnya yang Pak Ustadz sampaikan juga kepada para santri bagus banget Pak Ustadz. Karena saya sempat mengikuti pelatihan dulu dengan salah satu coach juga yang juga Ustadz juga. Dan itu yang diajarkan kepada saya Pak Ustadz. Jadi saya waktu itu ngikutnya misalkan selama 7 hari atau selama sebulan. Saya harus mencatat segala kebaikan atau perubahan yang sudah saya lakukan gitu. Dan itu membantu sekali Pak Ustadz. Misalnya tingkat marahnya hari ini sehari 5 kali, akhirnya berkurang sampai jadi nggak marah gitu. Dan ternyata itu memang membantu. Dan udah lama saya nggak ngelakuin lagi hal seperti itu. Alhamdulillah Ustadz ngingetin lagi saya untuk punya lagi buku seperti itu. Memang sempat saya tinggalin Pak Ustadz. Karena mungkin saya udah ngerasa, udah lumayan nih, udah bagusan, terus jadi lupa lagi. Ini ide yang bagus banget ya, mungkin buat para sahabat-sahabat kita juga yang sedang mendengarkan. Betul, saya sudah mencoba seperti yang Ustadznya katakan tadi, mencoba selama 7 hari sampai akhirnya sebulan, dan alhamdulillah memang membantu banget secara emosional juga dan juga secara kebaikan Pak Ustadz. Bahkan di buku itu pun saya diajarkan mengenai zakat. Jadi setiap hari itu saya harus menyisihkan uang gitu Pak Ustadz. Setiap hari wajib itu menyisihkan uang walaupun hanya sekitar 1 euro, 2 euro, itu wajib. Jadi setiap hari dicontreng, sudah menyisihkan uang buat sedekah, sudah melakukan tahajud, sudah. Jadi kita punya fokus gitu ya, punya tuh istilahnya target gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah diingatkan kembali gitu kan.
Ini masih ada yang mau nanya lagi. Oh, Ibu Idar. Baik, silakan Ibu Idar. Mangga. Ibu Idar lagi Indonesia nih, masih tetap ikut. Mangga Bu Idar. Silakan Ibu Idar, suaranya belum ada. Ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada akhir tahun ini kita mengingat banyak sekali dosa-dosa yang sebenarnya dosa besar tapi mudah kita lakukan gitu. Misalnya saja yang mudah dilakukan kadang-kadang tanpa sadar dan baru sadar setelah melakukan itu gibah gitu, Ustaz. Dan gibah itu saya sangat takut akhirnya setelah mendengar tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz gitu bahwa dosa gibah ini tidak akan diampuni oleh Tuhan sebelum kita minta ampun pada yang bersangkutan. Lalu bagaimana caranya? Pernah terjadi mungkin gitu kita menggibah orang yang sudah meninggal. Jadi kita tidak mungkin lagi minta maaf pada dia. Atau kita ikut-ikutan menggibah pemimpin yang tidak mungkin kita temui. Jadi bagaimana kita cara bertobat untuk dosa gibah itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Idar. Saya menyambung yang tadi, saya sedikit ya, mumpung ingat kan, terkait dengan apa namanya catatan gitu kan, yang nanti disambungkan dengan yang gibah gitu kan. Karena nanti terkait dengan amalan kita itu kan, tadi kita menyampaikan terkait dengan bagaimana dicatat. Di dalam Al-Quran itu, surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 8 kan ada فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Nah, ini keterkaitan sekali. Orang yang diberikan man utiya kitabahu biyamini, buku catatannya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan mendapatkan perhitungan hisab yang mudah. Nah, jadi semuanya bagaimana yang dihisab itu tercatat gitu kan. Ya, kitab. Ya, kalau dalam ayat ini sebutkan kitabahu, berarti kitab itu kan ada lembaran-lembaran di dalam, ya ada catatan. Makanya sebenarnya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu inspirasi dan menggambarkan kepada kita, ya kita harus tercatat bagaimana amalan-amalan tadi untuk memudahkan kita menghitung. Nah, kemudian terkait dengan gibah gitu kan, jadi membicarakan kejelekan orang lain. Ya, disinggung di dalam Al-Quran bagaimana ini memang supaya tidak terjadi kan kita diingatkan di dalam surat Al-Hujurat itu kan, wahai orang-orang yang beriman, di sana diawali dengan panggilan keimanan, jauhilah ya sebagian prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa, dan kemudian juga suruh menjauhi yang namanya gibah, ya, karena gibah itu membicarakan orang lain, ya, itu kita rasakan memang lebih itu ya, lebih nikmat ya daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya kita rasakan. Maka supaya tidak terjadi, di ayat ini disebutkan seolah-olah kita memakan bangkai saudara kita, kan tentunya fakarihtumu, kita enggan gitu kan. Nah, terkait dengan minta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya kalau orangnya masih ada, ya kita datangi. Kalau dengan keterbatasan tempat, ya sekarang mudah dengan alat komunikasi gitu kan. Nah, intinya ada upaya kita untuk meminta maaf gitu kan, karena memang dosa itu di dalam kita menebusnya ataupun kita bertobat, ya di dalam Al-Quran adalah seruannya adalah taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Ya, ketika berkaitan dengan sesama manusia, maka harus istihlal, minta dihalalkan. Ya, kalau terkait dengan harta dibayar, kalau terkait dengan tadi dibicarakan, disampaikan langsung minta maaf gitu kan. Nah, itu ketika
kepada seseorang yang kita gibahi ataupun yang bicarakan. Nah, kalau terkait dengan kondisi tempat, tentunya sekarang kan mudah dengan komunikasi. Nah, bagaimana ketika orang yang kita gibahi sudah tidak ada, ya kan? Tidak mungkin kita bertemu kembali karena memang sudah tiada. Kalaupun bisa kemana ke kuburannya kan tidak mungkin bertemu secara jasad gitu kan. Nah, jadi di dalam kalau itu terkait dengan pribadi seseorang, ya minta ini untuk hati-hatinya bisa juga mendatangi keluarganya, ya keluarganya. Kalaupun tidak, ya karena kan sudah tidak ada orangnya, ya minta ampun kepada Allah dan sekaligus orang tersebut ya yang sudah meninggal, yang digibahi, ya didoakan gitu kan, ya didoakan. Jadi terkait dengan hal ini, ya Allah maha mengampuni terhadap dosa, dan kalau ada itikad baik, ya karena ya itikad baik dari orang yang ingin meminta maaf, ya karena yang mentakdirkan dia meninggal duluan kan ya Allah juga kan, ya jadi kalau terkait dengan sesama manusia, ya tadi kalau terkait dengan pengembalian harta memang mudah kan kepada ahli warisnya gitu kan. Tapi karena memang tidak mungkin kita berhadapan langsung dengan orang yang sudah meninggal, ya ketika dikiaskan dengan dengan pengembalian harta, kalaupun kita punya utang secara materi kepada orang yang bersangkutan yang telah meninggal, kan ada ahli warisnya, ya kalaupun tidak, ya meminta ampun kepada Allah karena sekaligus ya didoakan kebaikan, ya karena kita meyakini bahwa ketika kita mendoakan kepada orang yang telah meninggal kan itu sampai gitu kan, ya menebus dosa kepada orang itunya ya dengan mendoakan gitu kan, didoakan. Nah, kemudian terkait dengan kepada pemimpin yang zolim gitu kan, ya ini kan tentunya kalau yang namanya kita melihat sisi pemimpin, ya disinilah peluang bagi pemimpin kan menjadi orang yang terbaik. Dengan kepemimpinannya tersebut dia bisa mendapatkan kebaikan, ya balasannya surga, dan ketika tidak baik, tidak adil dalam kepemimpinan itu, maka dia mendapatkan kejelekan. Dan makanya diumpamakan seorang pemimpin itu kan satu kakinya di surga, satu di neraka. Dalam artian bagaimana dia menjalankan amanah. Nah, taruhlah kita sebagai orang yang dipimpinnya, sebagai bawahannya, itu kan ketika ada berkesempatan untuk meminta maaf, ya minta maaf langsung. Kalaupun yang kita gibahi adalah yang susah untuk ketemunya, ya sama tadi, ya didoakan, karena memang ada di dalam gibah juga ada hal-hal yang diperbolehkan, dalam artian ketika itu untuk kebaikan, ya dengan adanya pembicaraan itu adalah untuk kebaikannya, kebaikan yang lebih baik, ya dan seperti memberitahu gitu kan, ya memberitahu supaya dia baik karena dia melenceng, kan itu diperbolehkan. Nah, berarti dari gambaran ini, ya karena memang kondisi kita adalah ibaratnya orang yang dipimpin gitu kan, ya terlepas kita memang semuanya adalah pemimpin dan dipimpin, ya kita punya kekuatan doa dan punya kekuatan tadi memaafkan gitu kan. Nah,
Baik, saya kira itu yang bisa ditanggapi terkait bagaimana kita gibah, tetapi intinya gibah itu memang kita rasakan apa namanya, kalau makanan kan nikmat nggak apa sampai nggak lupa biasanya gitu kan. Makanya di dalam surat Al-Hujurat tadi bagaimana itu gambarannya supaya kita senantiasa dibimbing dengan pengingat dengan Al-Quran tersebut. Demikian Ibu Idar yang bisa Ya, ditanggapi. sebentar. Apakah cukup misalnya kadang-kadang langsung sadar, wah saya sudah bergibah, lalu istighfar dan mendoakan orang yang kita gibahi, itu boleh ya Ustadz ya? Iya, seperti itu. Ya, itu udah betul, udah baik. Jadi kita beristighfar, kita mendoakan. Itu yang kita bisa apa? Ya kita beramalkan semampu semaksimal kita gitu kan. Ya, semaksimal kita. Kalaupun ibaratnya yang kita gibahi itu adalah jauh sekali ya, dan itu dengan segala perjuangan tentunya agak sulit untuk bertemu, ya kita punya doa ya kan, ya didoakan gitu kan, kita beristighfar karena pada hakikatnya kan apa namanya, kita meminta ampun itu kan kepada Allah. Dan tadi memang syarat yang keempat itu para ulama menyebutkan ketika berkaitan dengan sama manusia itu kan, ya saya kira juga apa namanya, berkaitan dengan diri kita ya. Ketika kita tadi ada rasa saling memaafkan ya. Coba kalau mungkin ada yang menggibahi kepada diri kita dan kita bersikukuh tidak akan saya ampuni ya. Justru kebaikan kita adalah dengan memaafkannya. Nah, itulah mungkin salah satunya adalah yang membuat kita ya kita beramal semaksimal kita kan tentunya. Di dalam ketaatan bertakwa itu kan di dalam surat juz 28 disebutkan fattaqullaha mastata'tum, semaksimal kemampuan kita. Ya, kalau tadi memang kita memungkinkan kalau kita berkeyakinan ini harus ditemui supaya kita merasa lega gitu kan. Ya temui kalau memang dengan berbagai kesulitan ya udah kita minta ampun sama Allah itu kan. Mudah-mudahan sambil orang yang kita gibahi kan kita kita doakan gitu kan. Karena ya menggibahinya juga kan sebenarnya tidak ini kan, tidak bertemu gitu kan ya, kalau melihat daripada itunya. Iya, Karena ya yang gibah itu artinya membicarakan sesuatu yang tidak dia senangi, dan itu memang mudah sekali. Misalnya, wah dia gemuk sekali sekarang gitu misalnya Ustadz, dan kalau kita katakan kepada dia, makanya mungkin dia jadi sakit hati juga, tambah buruk hubungan kita gitu Ustadz. Jadi bagaimana itu, apa lebih baik dia didoakan saja tanpa mengatakan pada dia dan minta maaf tanpa mengatakan bahwa kita sudah menggibahinya gitu. Ustaz, boleh ya? Iya, memang ada hal-hal yang ketika kita sampaikan malah kondisinya apa namanya, dalam artian mungkin semakin parah ataupun mungkin tidak baik. Ya, disinilah makanya kekuatan kita doa itu kan. Ya kan doa itu saya melihat ada keterangan salah satu doa yang mustajab itu adalah bizohril ghaib. Kita mendoakan saudara kita tanpa pengetahuan. Ya, begitupun sebenarnya kejelekan kan berpeluang seperti tadi kan menggibah gitu kan. Ya tanpa sepengetahuannya itu kan peluang jelek. Tapi di sisi lain dengan adanya keterangan doa yang mustajab itu adalah bizohril ghaib, itu peluang bagi kita berbuat kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam artian tadi udah kita doakan kebaikan kepada dia, ya kan? Ya itu kan udah kebaikan juga. Apalagi kalau tadi ibaratnya ketika kita bertemu disampaikan yang kita gibahi, ya malah bisa jadi dia oh gitu ya, dia malah ya, tahu-tahu jadi benci karena dibicarakan gitu kan. Nah, memang dalam beberapa kondisi ketika dengan disampaikan itu apa namanya menjadi tidak baik, ya, saya kira tadi ya dengan didoakan tanpa sepengetahuannya, ya kita minta ampun kepada Allah, yaitu insya Allah kebaikan.
Demikian. Makasih banyak Ustadz. Jazakallah Ya, khairan. sama-sama Ibu. Jangan bangga. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan nih kemarin ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ya, tapi sudah tidak ada waktu kemarin bawa. Pertanyaan Pak Ustadz ya Mbak Berta ya. Kalau minta maaf itu memang boleh katanya nggak, kalau nggak perlu minta maaf sama orangnya. Tapi tadi Pak Ustadz sebenarnya udah bilang ya, kalau minta maaf dengan manusia harus ke manusia lagi gitu Pak Ustadz ya. Karena ada rasa gengsi gitu loh Pak Ustadz. Jadi minta maaf, tapi nggak berani minta maaf di depan orangnya gitu Pak Ustadz. Pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau dari jawaban Pak Ustadz berarti wajib ya Pak Ustadz ya. Manusia ke manusia lagi gitu Pak Ustadz. Nah, terus pertanyaan kedua itu bagaimana kalau kita tahu orang itu salah, Pak Ustadz, sudah jelas-jelas salah, tapi orang itu tidak pernah mau meminta maaf gitu. Bahkan dia menyatakan bahwa sampai mati pun saya tidak akan pernah meminta maaf gitu. Padahal kita tahu bahwa orang itu ada yang bersalah. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz dalam segi introspeksi diri, apa yang harus dilakukan orang tersebut Pak Ustadz bila dalam dua kondisi tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya dan dia akan mendapatkan surga, dan kita dimotivasi untuk bisa ke sana, ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ada sifat orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, dia yang mudah memaafkan. Ya, sebenarnya ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya adalah tidak usah dimintai maaf gitu kan, dia sudah memaafkan duluan. Nah, kalau setiap kita itu berpikirannya ke sana, saya kira walaupun minta maaf itu kan baik sekali gitu kan, tapi memaafkan jauh lebih baik. Tapi kalau kita berpikirnya semuanya memaafkan, karena biasanya kan budaya kita kan ketika Idul Fitri juga kan mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Ya memang betul gitu minta maaf. Tapi kalau kita awali semuanya sudah saya maafkan. Nah, kalau gitu semuanya gitu kan itu kan udah beres semuanya gitu kan. Nah, kalau lihat kepada ayat itu surat Ali Imran itu kan juz 4 itu kan ciri orang yang takwa adalah yang mudah memaafkan, entah dia diminta ataupun tidak, ya. Tidak diminta saja sudah memaafkan, apalagi kalau diminta gitu kan, wal afina anin nas, yang mudah memaafkan sesama manusia gitu kan. Nah, terkait dengan tadi memang yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah lebih daripada itu gitu kan, lebih daripada minta maaf, yaitu memaafkan gitu kan. Ya, tadi kondisinya ketika semua sudah saling memaafkan, ya itu tidak ada lagi minta maaf sebenarnya, karena semuanya sudah dimaafkan ataupun saling memaafkan. Itu yang perlu kita kejar gitu kan. Dan ya kita rasakan memang di dalam diri kita gitu kan, ketika kita berbuat kesalahan mungkin akan minta maaf itu ya mungkin ada kalanya malu ataupun tadi mungkin gengsi gitu kan. Ya tadi ketika ada malu mungkin, ya kalau malu mungkin masih agak agak mendingan kan, karena saya kira mungkin ada bisa dengan cara lain. Kalau malu menyampaikan langsung, ya bisa lewat orang lain. Kalau malu melalui lisan, bisa lewat tulisan gitu kan. Ya ada cara sebenarnya gitu kan. Nah, ini kalau yang berat ini kalau yang gengsi gitu kan. Ya, saya kira kalau masih gengsi berarti minta maafnya itu belum ini. Coba kalau masih ada gengsi kemudian mau minta maaf, saya kira itu minta maafnya belum betul-betul gitu kan. Kalau masih ada gengsi, kalau betul-betul dia minta maaf akan dilepaskan kegengsian itu gitu kan. Nah, kalau tadi berbeda mungkin dengan adakannya malu. Kalau malu saya kira mungkin kan mungkin ada orang yang malu bertemu gitu kan, atau malu mengungkapkan gitu kan. Ya kan bisa dengan tulisan, bisa dengan perantara orang lain. Nah, kalau gengsi ini mungkin karena kita melihat sejarah ataupun gengsi ini kan itu diturunkan dari
iblis gitu kan. Nah, tapi saya yakin kalau dia betul-betul betul minta maafnya, itu gengsi itu luntur dengan sendirinya gitu kan. Ya, itu mungkin deh. Baik, Ustadz, cukup jelas. Ustadz, saya mau tanya, kalau lalai dalam bermusahabah itu apa yang membuat diri kita, apa ya, kerugiannya apa, Pak Ustadz? Misalnya, kalau kita lalai bermusahabah atau tanpa kita sadar kita sebenarnya nggak pernah bermusahabah gitu. Kan bermusahabah itu buat saya kata spesial gitu, Pak Ustadz. Berarti kan introspeksi diri kan, berarti melihat kebaikan apa yang kita sudah lakukan, keburukan apa yang juga pernah kita lakukan. Tapi bila tanpa harus bermusahabah itu apa sih sebenarnya kerugian-kerugian yang kita tidak pernah dapatkan gitu, Pak Ustaz? Baik, terima kasih. Terkait dengan muhasabah, ya menghitung ataupun introspeksi diri, dan terkait dari dengan kelalaian, ya ini yang membuat kita lalai muhasabah biasanya dijawab langsung dalam surat Al-Anbiya ayat pertama tadi. Ya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Ya, jadi perhitungan amal itu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Berarti kiamat itu di akhirat itu sebenarnya sudah semakin dekat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Ya, di sini ada keterangan lalai dengan dunia, mu'ridun, dan berpaling dari akhirat. Nah, jadi ada kalanya memang yang membuat kita lalai dari muhasabah ini adalah dunia, itu kan. Ya, dunia. Dan tadi karena kita berada di dunia, ya, memang ada kalanya dunia ini kan apa namanya? Melalaikan, membuat kita tertipu. Ya, tetapi kita diingatkan dari ayat yang tadi surat Al-Qasas ayat 77, ya, kita tujuan akhirat, ya dunia kan, mengingat akhirat itu bukan berarti meninggalkan dunia. Nah, jadi ingat akhirat itu sebenarnya bagaimana mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita ditata sebagus mungkin untuk apa namanya, untuk ibadah kita, untuk akhirat kita. Jadi ada kalanya yang membuat kita lalai muhasabah itu, menghitung itu ada karena memang kita mungkin terlalu tersibukkan dengan dunia. Makanya tadi para ulama menyebutkan di ayat yang apa, wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad, ya. Ulama menyebutkan nafsun di sana adalah dengan menggunakan nakirah umum. Jadi jiwa ketika kita ingin betul-betul di dalam muhasabah, ya hilangkan dulu apa namanya, tujuan-tujuan ataupun ingatan-ingatan dunia gitu kan. Ya kita merenung sejenak gitu kan di akhir tahun ini gitu kan. Beberapa saat mungkin kalau kita merasa dekat dengan Allah, ya di sepertiga malam kita meluangkan waktu sepertiga malam beberapa menit saja gitu kan. Ya kita apa namanya, ya mengukur diri, tanya sama diri ngapain saja selama ini gitu kan, ataupun tujuan apa gitu kan. Ya memang ada kalanya tidak 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 perlu lama, sebentar, tetapi betul-betul, ya betul-betul kita apa namanya, bertanya pada diri sendiri itu kan untuk apa, ya ataupun terkait dengan aktivitas kita itu kan. Ada kalanya orang-orang yang berhijrah kepada lebih baik itu kan diawali dari dia menghitung diri itu kan. Ya ada kalanya orang-orang yang apa namanya, yang tahu berubah menjadi lebih baik, ataupun mungkin saya juga bisa bertanya sama diri saya sendiri, untuk apa sih saya melakukan aktivitas sekarang, ya apa sih manfaatnya, kenapa aktivitas itu kan banyak dan kita sebenarnya apa namanya, berpeluang untuk menjadi apapun itu kan, dengan upaya kita dan tentunya dengan bantuan Allah gitu kan. Dalam artian kita bisa, setiap kita apa namanya, ketika sekarang menjadi taruhlah saya gitu kan di keluarga menjadi suami itu kan, ataupun menjadi orang tua kan, menjadi bapak gitu kan, bisa merenung gitu kan, ya apakah saya sudah menjadi suami yang baik, apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik, ya itu kita bisa, ya, ataupun mungkin istri juga sama, sudahkah saya menjadi istri yang baik untuk suami selama ini gitu kan. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan pada diri itu, ya kita bisa tanyakan langsung sama diri sendiri, dan kita bisa memilih waktu yang tepat gitu kan. Dan tadi ya
rumusnya supaya kita apa? Supaya kita memang terlepas dari beban itu semua, ya apa namanya, nafsu tadi jiwa kita kosongkan dari dunia. Ya sejenak kita merenung. Ya makanya terlepas dari mungkin ya kita tahun kan ada tahun Islam, ada tahun perhitungan Masehi. Tapi ya saya kira kita sebagai orang yang beriman dan berakal, kita gunakan momen. Kalau sekarang momen tahun akhir tahun Masehi, ya nggak apa kita. Saya kira bagus sekali untuk muhasabah gitu kan. Ya tidak harus menunggu nanti akhir tahun Hijriah saja. Ya mungkin orang maksudnya kita merenung, tanya pada kolbu kita, pada diri kita. Ya istafti kolbak gitu kan. Ya bukan dengan pesta itu, bukan dengan kembang api itu, walaupun mungkin itu kan bagian daripada apa ya, ekspresi kebahagiaan sebenarnya. Ya, tapi maksud muhasabah di sini bagaimana kita meluangkan waktu sebentar saja itu kan. Kalau kita merasa dekat dengan Allah itu sepertiga malam, kita bangun ya, tidak lama. Tanya sama diri, aktivitas kita sekarang aja gitu yang kalau kita berperan sebagai ibu, tanya apakah saya sudah menjadi ibu yang baik. Kalau menjadi suami, apakah saya sudah menjadi suami yang baik itu kan. Tanya sama, itu biasanya lebih mengena dengan aktivitas kita. Ataupun mungkin kita bekerja di kantor sebagai bawahan, apakah saya sudah menjadi bawahan yang baik? Ya, apapun aktivitas kita bisa kita muhasabah gitu kan. Tadi saya kira terkait dengan surat Al-Anbiya, ada karena yang membuat talai kepada kita adalah dunia. Makanya tadi terkait dengan nafsun, lepaskan semua itu dan kita tanya sama diri dengan pertanyaan yang sejujur-jujurnya gitu kan. Ya, dengan itu semua adalah kita akan merasa hidup nanti dan menyongsong masa depan, ya ataupun kalau tahun yang baru lebih semangat, lebih baik, lebih optimis dan lebih percaya diri tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang percaya diri itu bukan yang apa, yang menganggap dirinya mampu melaksanakan segala apapun, tetapi dia yakin dan sadar semua ini adalah atas kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Berarti yang kalau saya tangkap dari Ustadz sebenarnya musahabah itu harus dilakukan setiap hari ya Pak Ustadz ya. Dan Islam mengajarkan kita untuk selalu tahajud tuh mungkin salah satunya untuk bermusahabah ya Pak Ustadz ya. Karena 3/4 malam itu kan untuk merenung gitu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah memang Islam luar biasa. Baik Pak Ustadz, terima kasih tadi atas semua ilmunya, kajiannya dan juga berbagi. Eh, Izinkan saya juga mohon maaf lahir batin bila selama ini mungkin banyak melakukan kesalahan bagi Ustadz, juga kepada yang lainnya, kepada teman-teman di sini, kepada yang sudah ikut, juga mungkin saya sering melakukan kesalahan tanpa saya sadar karena yang sempurna adalah milik Allah semata. Ya, Pak Dedi, saya juga mohon maaf pada Bu Idar juga semuanya. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti kajian MPP ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Pak Ustadz ya, kerjasama kita untuk selalu bisa istiqomah dan mudah-mudahan tahun depan selalu jauh lebih baik lagi. Kajian-kajiannya juga insya Allah mungkin kalau ada yang mungkin nanti ingin mengajukan topik atau apa ya namanya, ya mungkin topik silahkan ya, dengan senang hati kita mungkin nanti bisa membahasnya gitu. Kemarin udah ada salah satu topik sih Pak Dedi menyatakan bagaimana kalau kita membahas mengenai, kita ngobrol sedikit ya kemarin Pak Ustadz nggak ada, mengenai makhluk halus gitu Pak Ustadz. Nah ini kayaknya perlu dibahas juga Pak Ustadz gitu di dalam kajian karena kan memang ada ya makhluk halus dalam apa namanya, dalam Al-Quran juga dibicarakan seperti itu. Baik Pak Ustadz, saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya mengundurkan diri. Mungkin nanti bisa ditutup oleh TDC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Dini, Pak Ustadz untuk pencerahannya. Pak Ustadz untuk akhir majelis mungkin Pak Ustadz bisa memberikan nasihat untuk kita dan juga doa untuk penutupan. Terima kasih Pak Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih semuanya. Tadi disinggung ada makhluk halus ya. Ada makhluk halus, ada makhluk yang halus. Baik, alhamdulillah kita di penghujung kajian dan ini penghujung tahun ya, hari Rabu terakhir kajian MPP.
yang mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat dan istiqomah. Saya pun menemani jamaah semuanya selama ini. Tentunya saya menyadari ketika banyak berbicara itu peluang banyak kesalahannya besar. Ya, makanya mohon maaf sekali, kita saling memaafkan dan kita saling mendoakan di penghujung tahun ini, walaupun tadi kita membahas bahwa sebenarnya tidak terbatas dengan akhir tahun saja gitu kan, muhasabah itu setiap saat, dan tetapi setidaknya kita punya momen di akhir tahun ini, dan kita ingin kehidupan ataupun akhir tahun ini adalah akhir tahun yang baik. Makanya kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan saling mendoakan, saling memaafkan, ya, supaya kita termasuk orang-orang yang pada akhirnya adalah akhir yang baik. Ya, terima kasih semuanya yang senantiasa menemani, walaupun di pekan ini tadi Mbak Berta berhalangan hadir, tidak ada pantun, ya. Nanti insya Allah ada pantun-pantun yang lain dari jamaah yang lain, ya. Terima kasih Teh Desi dan yang bertanya semuanya, Teh Dindi dan semuanya, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita berada dimanapun senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita harapannya adalah kita saling mendoakan dan mendoakan untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kebaikan kita, kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa tuhlina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. Allahumma taqabbal minna ya rabb, innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عملي خاتمه وخير أيامي يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمن يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طول وبارك أمورنا. اللهم صحي أجسادنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم ثبت إيماننا. اللهم أحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa sekali lagi berada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya mohon maaf dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah hadir. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.